Selamat pagi, program Kaltim Headline edisi Jumat 3 April 2020 hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Rosmi Rahma, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Kutai Barat tempuh isolasi terbatas. Press conference COVID-19 diubah. Kita awali Kaltim Headline pagi ini mengenai virus corona yang begitu mengkhawatirkan, mulai membuat pemerintah daerah mengambil sikap. Di antaranya pemerintah Kota Samarinda yang telah mengirim surat ke Gubernur Kaltim untuk memberitahukan rencana bahwa tanggal 3 April 2020 mulai diberlakukan penutupan akses jalan Samarinda menuju Balikpapan. Simak informasinya. Pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah tegas untuk mengamankan penduduk tertular virus corona. Mulai Jumat 3 April 2020, akses jalan darat menuju Kota Balikpapan ditutup. Begitu juga akses jalur Sungai Mahakam menuju Muara dan Laut Selat Makassar. Kapal yang datang ke Pelabuhan Palaran diberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Surat Wali Kota Samarinda Syahri Jaang sudah diterbitkan tanggal 31 Maret 2020. Tinggal menunggu persetujuan Gubernur Kaltim Isra Nur. Dalam surat tersebut disebutkan pemberlakuan penutupan jalan Samarinda ke Balikpapan mulai 3 April sampai 24 April 2020 atau selama 3 minggu. Jalan-jalan yang ditutup oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah ruas Jalan Soekarno-Hatta, mulai titik lokasi Simpang 3 km 4 Lojanan, kemudian akses keluar masuk tol Samarinda Balikpapan. Pemkot Samarinda mengecualikan untuk kendaraan emergensi TNI dan Polri, petugas BPBD, Satpol PP, Kesehatan, dan PMI, serta tim gugus tugas. Begitu juga untuk angkutan logistik, kebutuhan pokok masyarakat, dan pengangkut bahan bakar minyak. Ya, untuk lebih baik sih nggak masalah ya, cuma untuk ekonominya kira-kira gimana itu perlu diperhatikan juga. Ya baik aja sih kalau memang itu penutupan jalan itu kan untuk supaya mungkin virus corona ini tidak merebah kemana-mana, supaya cepat selesai seperti yang diinginkan oleh pemerintah. Dan juga yang kedua dari sisi ekonomi mungkin ya agak tidak setuju lah masyarakat, tapi kita jangan memandang ke situ dulu. Tapi yang penting akses itu untuk merebahkan virus corona ini oke-oke aja. Keluarnya rencana penutupan akses Jalan Samarinda Balikpapan setelah melihat perkembangan penyebaran virus corona di Balikpapan yang semakin besar jumlah pasien positifnya. Per hari Rabu 1 April 2020 di Kota Beriman tercatat ada 15 pasien positif dan diantaranya 1 meninggal dunia. Sementara di Kota Samarinda, pasien yang dinyatakan positif ada 1 orang dan saat ini berada dalam ruang isolasi Rumah Sakit Awe Syarani. Tim Kaltim TV melaporkan. Tak hanya Samarinda yang mulai 3 April memberlakukan penutupan akses jalan ke Balikpapan, pemerintah Kutai Barat menempuh kebijakan keras yang diberi label isolasi terbatas. Akses keluar dan masuk ke daerah pedalaman ditutup. Simak informasinya. Virus corona benar-benar membuat panik sejumlah kepala daerah. Selain Balikpapan dan Samarinda yang telah melakukan upaya menutup sejumlah akses jalan, di Kutai Barat yang berbatasan dengan Kutai Kartanegara juga melakukan penutupan akses yang diberi nama isolasi wilayah. Kebijakan itu diturunkan Bupati Kutai Barat, F.Ek Kiapan, dengan menertibkan surat nomor 10 tanggal 1 April 2020. Surat dengan judul Instruksi Bupati Kutai Barat berisikan instruksi kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Camat dan Lurah, serta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kabupaten itu. Instruksi Bupati seperti tertera dalam surat yang juga diterima redaksi Kaltim TV, yaitu membatasi sejumlah akses keluar dan masuk semua orang dari dalam dan keluar Kabupaten Kutai Barat, baik jalur udara, darat, maupun sungai. Karena itu instruksi kepala daerah kami, ya saya selaku staf beliau, ya saya sangat setuju. Mengapa sangat setuju? Itu untuk meminimalisir terjadinya penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu,
di semua perbatasan, perbatasan dengan Kukar, perbatasan dengan PPU, perbatasan dengan Mahulu, perbatasan dengan Kalteng, itu semua dijaga, dicek orang yang datang maupun pergi. Tentu dilaksanakan dengan tim terpadu oleh dinas-dinas teknis yang dikoordinir oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan. Kepala Bagian Humas Setkap Kutai Barat Hendrita Teofila ketika dikonfirmasi via telepon membenarkan terbitnya surat instruksi Bupati tersebut. Menurutnya kebijakan itu sebagai langkah antisipasi penyebaran virus yang belum ditemukan obatnya itu. Akses jalan darat yang ditutup adalah pertama perbatasan Kutai Barat dengan Kutai Kartanegara di Kecamatan Bongan, Kecamatan Mokmanar, dan Kecamatan Penyinggahan. Kedua, perbatasan Kubar dengan Provinsi Kalteng di Bentian Besar. Ketiga, perbatasan Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Mahakam Ulu di Kecamatan Long Iram dan Kecamatan Tering. Serta perbatasan Kubar dengan Kabupaten Pasir di Kecamatan Bongan. Penutupan akses masuk ke Kutai Barat dikecualikan untuk kendaraan angkutan barang dan logistik kesehatan, pangan, BBM, LPG, serta keperluan urgent lainnya. Tim Kaltem TV melaporkan. Anjuran pemerintah agar setiap orang melakukan pembatasan sosial menjadi persoalan baru bagi Pengadilan Negeri Samarinda yang juga dikejar target waktu menyelesaikan sidang-sidang kasus pidana. Lembaga pengadilan itu akhirnya menempuh cara menggunakan teknologi aplikasi dengan menggelar sidang online. Beginilah suasana persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Kamis 2 April 2020 lalu. Hanya ada 3 orang majelis hakim yang duduk di bangku hakim, bangku untuk terdakwa dan jaksa penuntut umum kosong. Begitu juga dengan kursi-kursi untuk pengunjung sidang. Majelis hakim berhadapan dengan layar lebar yang tersambung dengan aplikasi Zoom yang biasa digunakan untuk melakukan telekonferensi. Di tempat lain, pada saat bersamaan jaksa penuntut umum juga terkoneksi dengan aplikasi yang sama di kantor kejaksaan. Begitu pula terdakwa yang telah terhubung gambar dan suaranya melalui jaringan internet dari ruang khusus sidang di ruang tahanan. Inilah salah satu hikmah di balik pandemik COVID-19. Persidangan kasus pidana dipermudah dengan tidak perlu lagi menghadirkan orang per orang ke dalam ruang persidangan. Cukup dari tempat masing-masing dan sidang tetap sah. Tidak melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang untuk selanjutnya ditekankan bahwa terhadap perkara-perkara pidana yang terdakwanya ditahan dan penahanannya tidak mungkin untuk dilakukan perpanjangan, dilakukan persidangan secara telekonferensi atau sidang online. Sidang ini termasuk sebenarnya hal yang baru ya. Jadi pimpinan pengambil kebijakan setelah ada petunjuk dari Dirjen Badilum, kemudian mekanisme sidang ini adalah dengan menggunakan aplikasi Zoom. Ya, majelis hakim ada di ruang sidang utama pengadilan, kejaksaan sebagai penuntut umum ada di kantor kejaksaan, terdakwa ada di rutan atau lapas Samarinda. Ya. Persidangan dengan aplikasi telekonferensi mulai dilakukan Pengadilan Negeri Samarinda sejak Selasa 31 Maret 2020 lalu. Yakni setelah adanya surat dari Dirjen Peradilan Umum kepada seluruh pengadilan di Indonesia. Untuk persidangan pidana dilakukan secara online, sedangkan untuk persidangan perdata menggunakan fasilitas elektronik lainnya. Untuk selanjutnya, apabila terpaksa untuk disidangkan
menjadi kewenangan majelis hakim untuk mengatur persidangan, mengatur jarak, social distancing terhadap pengunjung sidang, jarak antara majelis ataupun saksi kalau memang terpaksa harus disidangkan. Ya. Ini berdasarkan petunjuk bahwa harus diutamakan keselamatan baik aparat pengadilan maupun pengguna pengadilan. Tim Kaltim TV melaporkan. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Ada banyak cara yang bisa dilakukan warga sambil mematuhi imbauan pemerintah untuk physical distancing, yang mengharuskan setiap warga di rumah saja, salah satunya seperti dilakukan oleh para aktivis Sri Kandi, pemuda Pancasila di Kutai Barat ini. Mereka memproduksi masker dari Mika untuk digunakan kalangan medis di puskesmas dan rumah sakit di sana. Simak informasinya. Walaupun pandemi COVID-19 telah membuat kehidupan masyarakat terbatas karena penyebarannya yang begitu cepat, tapi tak harus juga berdiam diri. Contohnya para aktivis dari organisasi Sri Kandi Pemuda Pancasila Kutai Barat ini. Dalam suasana kepanikan yang melanda berbagai kalangan di seluruh dunia, para aktivis Sri Kandi yang merupakan organisasi bentukan pemuda Pancasila justru kreatif dengan memproduksi sendiri masker dari Mika atau yang disebut face shield. Masker dari Mika itu diproduksi untuk membantu para petugas medis yang bekerja di puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Kutai Barat. Para Sri Kandi Pemuda Pancasila menyadari para medis adalah orang yang paling depan dan mudah tertular dari penyakit apapun, termasuk virus corona yang belum ada obatnya. Untuk penyaluran face shield ini sendiri, hari ini telah kami salurkan ke beberapa puskesmas, yaitu Puskesmas Melak, Puskesmas Barong Tongko, Puskesmas Linggang Bigung, Puskesmas Tring, Puskesmas Kolak Darat. Kemudian kami juga menyalurkan ke Rumah Sakit Pratama di Linggang Bigung, yang mana dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk menjadi rumah sakit rujukan pasien corona. Kemudian Rumah Sakit Insan Sendawar, dan Balai Pengobatan Katolik Santa Familia Barong Tongko. Di setiap paket yang kami berikan kepada pusat kesehatan tersebut, jumlahnya beragam. Khusus untuk puskesmas kami memberikan 5 pieces,
per puskesmas, kemudian di rumah sakit dan balai pengobatan kami memberikan 15 pieces. Untuk kedepannya kami akan terus memproduksi face shield ini guna memenuhi kebutuhan tenaga medis yang ada di wilayah Kutai Barat. Para aktivis Sri Kandi didukung Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila, Teddy Rahmat mengerjakan sendiri pembuatan masker Mika. Mereka merakit satu persatu dan alhasil dengan peralatan yang sederhana, dalam satu hari mereka bisa memproduksi sebanyak 26 pieces. Salah seorang inisiatornya adalah Elvira Ega Saputri, yang duduk dalam organisasi sebagai Sekretaris MPC Sri Kandi Kutai Barat. Dibantu oleh anggota lainnya, mereka mengaku tulus ingin membantu pemerintah bergotong royong agar pandemik virus corona yang sedang mewabah bisa berlalu dan kehidupan berjalan normal kembali. Awal pembuatan face shield ini sebenarnya spontanitas dari kami. Karena kita tahu sendiri bahwa APD untuk kebutuhan daerah itu sangat kurang. Jangankan di daerah, di kota saja kita tahu, kita lihat di berita itu sangat kurang. Jadi awalnya seperti itu. Banyak beberapa orang di Kutai Barat ataupun berkelompok yang mendonasikan masker itu sudah banyak, tapi tidak ada yang mendonasikan face shield. Dari sana kami berpikir mungkin kami bisa membuat face shield untuk didonasikan. Untuk pengerjaannya sebenarnya tidak sulit, yang penting bahannya ada. Kami dibantu beberapa orang anggota yang alhamdulillah bisa dalam satu hari kami bisa memproduksi sekitar 26 pieces, dan hari kedua kami bisa memproduksi sampai 34 pieces. Dan itu langsung disalurkan keesokan harinya. Tim Kaltim TV melaporkan. Kebijakan pemerintah mengenai pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berdampak pada acara konferensi pers harian yang biasa digelar Dinas Kesehatan Kaltim dengan wartawan. Mendukung seruan pemerintah yang diumumkan Presiden Joko Widodo, kegiatan jumpa pers mengenai perkembangan penyebaran virus corona dilakukan secara online. Tak ada lagi kegiatan pers conference tatap muka secara langsung di kantor Dinas Kesehatan Kalimantan Timur di Jalan Abdul Wahab Syahrani. Sejak hari Kamis 2 April 2020, kegiatan jumpa pers harian untuk melaporkan perkembangan pandemi COVID-19 di Kaltim dilakukan secara online. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak yang selalu menyampaikan ulasan COVID-19 dan data-data terbaru, kini duduk di ruangan yang telah terhubung dengan aplikasi Zoom. Begitu juga kalangan wartawan yang biasanya datang meliput sekarang cukup berada di tempat masing-masing dan ikut dalam telekonferensi yang waktunya tetap setiap pukul 17.30 WITA. Wartawan harus menginstal aplikasi Zoom terlebih dulu untuk ikut menjadi peserta telekonferensi melalui smartphone, laptop, atau personal komputer masing-masing. Lewat aplikasi itu juga ada tanya jawab, baik melalui fasilitas chatting atau bertanya langsung menggunakan voice. Ya, kami berusaha untuk memaksimalkan kita untuk tidak berkumpul. Ya. Tidak berkumpul, tidak bergerombol. Karena saya melihat selama ini ya kami yang selalu meminta masyarakat untuk menjaga jarak, tapi kenyataannya pada saat kita konversi itu masih juga teman-teman kadang mungkin karena terlalu bersemangat sampai mengabaikan ketentuan untuk kita saling menjaga jarak. Karena kita tidak tahu aktivitas dari rekan-rekan media ini kan begitu mobile, bersentuhan dengan banyak orang. Jangan sampai nanti kita mungkin saja kita sudah terpapar, itu mengakibatkan kita bisa menularkan kepada teman-teman kita. Nah, kami tidak ingin ini terjadi. Dan terjadinya akibat karena berkumpulnya itu malah di Dinas Kesehatan saat konvers. Sehingga kami maksimalkan media yang ada, dan ini mudah-mudahan tetap memberikan informasi yang memadai lah untuk rekan-rekan semua. Dan pertanyaan juga kami akan selalu mencoba untuk melakukan atau menjawabnya. Perubahan kegiatan jumpa pers dari semula tatap muka menjadi via online, menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak, karena saat ini pemerintah sudah menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.
Jumpa pers dengan tatap muka walau sudah ada protokolnya, dengan menjaga jarak tetap menunjukkan adanya orang berkumpul. Sementara pemerintah menetapkan larangan berkumpul untuk mencegah penyebaran virus corona, tapi masih ada kegiatan pemerintah seperti jumpa pers yang mengumpulkan orang. Tim Kaltim TV melaporkan. Penyebaran virus corona yang begitu cepat membuat khawatir masyarakat Samarinda. Di beberapa kawasan pemukiman mulai bermunculan warga melakukan lockdown atau mengunci kawasan pemukiman mereka dengan memasang portal. Inilah yang dilakukan warga Jalan Suwandi Blok A RT 22 Kelurahan Gunung Keluar Samarinda Ulu. Mengantisipasi ada pendatang dari luar daerah masuk ke kawasan mereka membawa virus corona, membuat warga di sana sigap dengan memasang portal. Tujuannya agar setiap orang yang bukan penduduk di situ untuk sementara tidak boleh berkunjung di situ. Ketua RT setempat Muhammad Nur Yuliansah mengatakan warganya sangat khawatir virus corona menyebar dan menulari di kampung itu. Dari rasa khawatir itu, akhirnya mereka sepakat menempuh lockdown dengan memasang portal demi keamanan bersama. Dalam situasi pembatasan sosial berskala besar yang ditempuh pemerintah, Muhammad Nur berpendapat agar pemerintah daerah juga bersikap proaktif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Sebab kebijakan itu telah membuat banyak warga tidak bekerja, sehingga sewajarnya jika pemerintah membantu memberikan kompensasi pendapatan warga. Kurang lebih mendukung pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Kita berharap semoga dalam hal ini pemerintah dapat memberikanlah kompensasi kepada warga yang terkena dampak COVID-19 ini. Ya kan, mereka banyak yang dirumahkan, yang gajinya harian. Ya, bagaimana mereka mau cari penghasilan kalau semua usaha ditutup untuk membatasi penyebaran COVID ini. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai Islamic Center Samarinda secara resmi mengumumkan untuk meniadakan sholat Jumat mulai pekan pertama bulan April 2020. Keputusan itu ditempuh setelah Badan Pengelola yang diketuai Awang Dharma Bakti mengadakan rapat pada akhir bulan Maret tadi. Keputusan meniadakan sholat Jumat sebagai langkah Badan Pengelola Islamic Center untuk menjaga agar penyebaran virus corona tak meluas. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh pengelola masjid untuk sementara meniadakan sholat Jumat di masjid-masjid dan menggantinya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan rapat Badan Pengurus Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur kemarin pada tanggal 31 Maret 2020 yang berkesimpulan
dengan memutuskan pertama pelaksanaan sholat Jumat dan pelaksanaan ceramah atau kultum pada sholat maghrib, subuh dan zuhur di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur untuk sementara ditiadakan sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian. Yang ke nomor 2, sedangkan pelaksanaan sholat wajib maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, bagi jamaah yang akan mengikuti sholat wajib di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur agar menjaga kebersihan diri, membawa sajadah atau tempat sujud masing-masing, dan bagi wanita agar membawa mukena sendiri dan diimbau untuk menggunakan masker. Yang keempat, bagi jamaah yang sakit, demam, flu, batuk dianjurkan untuk sholat di rumah masing-masing. Sedangkan yang kelima, khusus untuk perpustakaan Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur diperpanjang penutupannya sampai waktu yang telah ditentukan. Demikian informasi hasil rapat kemarin yang ditandatangani oleh Ketua Umum Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur, yaitu Bapak Haji Awang Dharma Bakti STMT, Pak. Tim Kaltim TV melaporkan. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim, mari sama-sama kita berantas corona dengan cara jaga kebersihan, rajin cuci tangan, hindari berkumpul, tingkatkan imun dengan olahraga. Bersama kita berantas corona dari Kalimantan Timur. Pemerintah memutuskan menyatakan status pembatasan sosial berskala besar menghadapi wabah virus corona. Berbarengan dengan status tersebut, pemerintah Joko Widodo memberikan stimulus kepada warga berupa diskon dan menggratiskan pembayaran listrik. Berikut informasinya. Presiden mengumumkan status baru Indonesia dalam menghadapi wabah virus corona. Dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta 31 Maret 2020, Presiden menegaskan pemerintah memutuskan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Rapat terbatas kabinet membahas tentang langkah-langkah yang bisa ditempuh dan payung hukum yang tersedia. Melihat kondisi wabah virus corona saat ini, pemerintah memilih opsi pembatasan sosial berskala besar. Penerapan status itu didasarkan pada status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat virus corona. Karena pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor kondisi risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sedangkan payung hukum dalam penerapan PSBB adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita harus belajar dari pengalaman dari negara lain. Tetapi kita tidak bisa menirunya begitu saja. Sebab semua negara memiliki ciri khas masing-masing. Mempunyai ciri khas masing-masing. Baik itu luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi. Semuanya harus dihitung, semuanya harus dikalkulasi dengan cermat. Dan inti kebijakan kita sangat jelas dan tegas. Yang pertama, kesehatan masyarakat adalah yang utama. Oleh sebab itu, kendalikan penyebaran COVID-19 dan obati pasien yang terpapar. Ditetapkannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar, pemerintah mengambil langkah-langkah jaring pengaman sosial, diantaranya adalah menggratiskan biaya listrik untuk pelanggan 450 volt ampere selama 3 bulan, mulai berlaku bulan April, Mei, dan Juni. Untuk pelanggan listrik 900 volt ampere, pemerintah memberikan keringanan pembayaran berupa diskon 50%. Langkah pemerintah memberikan stimulus ekonomi ini diberlakukan sejak April 2020, termasuk juga memberikan keringanan pembayaran cicilan kredit motor dan mobil. Ya, senang banget.
sebagai warga ya. Nah, terus Bu? Senang? Oh ya. Senang atas pengambutan Pak Jokowi itu ya? Kan kita sekarang pencariannya kurang. Ya, dengan adanya semua ini untuk Pak Jokowi, saya sebagai masyarakat kecil ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan musibah ini cepat berakhir. Amin. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kaltim Headline pagi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda simak di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.